Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang hasil observasi UMKM Citun Catering dan Meisa Catering. Tentang profil Citun Catering, di sini ada UMKM Citun Catering adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang jasa penyediaan layanan catering untuk berbagai acara, di mana UMKM ini dikelola oleh Ibu Alamin Indah yang beralamat di Pucang Kerep nomor 16 1B RT 6 RW 1 Keramat Kota Kudus. Dan nama Citun sendiri ini diambil dari nama panggilan Ibu Rumiatun yang berdiri sejak tahun 1996 sampai sekarang dan memiliki karyawan tetap 6 orang. Kemudian untuk penganggaran variabel, untuk jenis biaya dari bahan pembantu itu variabelnya ada 10.000 unit, di mana ditemukan persamaan fungsinya Y sama dengan 0 plus 10.000 X. Kemudian untuk listrik itu variabelnya 200, kemudian ditemukan persamaan fungsinya Y sama dengan 200.000 plus 200 X. Kemudian untuk depresiasinya 0, gaji juga 0, kemudian untuk asuransinya itu ditemukan variabel costnya itu sebesar 300 dan persamaan fungsinya ditemukan Y sama dengan 0 plus 300X. Sehingga di total BOP itu ditemukan persamaan Y sama dengan 29.320.000 plus 10.500X. Penganggaran modal kas. Yang pertama yaitu penganggaran modal, omset bersih, biaya material, TK dan lain-lain 44.720. Depresi aset tetap 5 juta. EBIT 20.280, bunga 0. EBT 20.280, pajak 0,5%, 1.014.000. IAT 19.266.000. Karena UMKM tidak memiliki utang, maka bunga 0. Proset IT plus depresiasi yaitu 19.266 tambah 5 juta. Totalnya yaitu 24.266.000. Yang kedua yaitu penganggaran kas. Saldo kas awal 70 juta, penerimaan kas 5 juta, kas tersedia 75 juta, pengeluaran kas 44.720, saldo kas air 30.280. Yang selanjutnya yaitu break even point. Kapasitas produk maksimal 2.000 unit, diketahui bahwa harga per box 35.000. Harga variabel atau box 26 juta dibagi 200 unit yaitu 13.000. Beban tetap produksi 26 juta. Perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi atau penjualan. Yang pertama itu penghasilan 35.000, 70 juta, 78 juta 750, 87 juta 500, 96 juta 250. Biaya 22 360, 44 juta 720, 50 juta 310, 55 juta 900, 61 juta 490. FC 1 juta 300, 1 juta 300, 1 juta 300 dan 1 juta 300. TC 46 juta 20 46 juta 20 ribu, 51 juta 610 ribu, 57 juta 200, 62 juta 790 ribu. Laba anggaran 23 juta 980, 27 juta 140, 30 juta 300, 33 juta 460. Selanjutnya adalah masalah dan solusi dari catering Meisa. Yang pertama, kendala SDM, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan karyawan terhadap proses produksi makanan. Solusinya yaitu melakukan rekrutmen dan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja yang sesuai untuk kebutuhan usaha untuk meningkatkan efisien kerja. Yang kedua adalah kendala keuangan. Dari kendala keuangan, pengelolaan keuangan yang kurang terstruktur dan tidak adanya laporan keuangan yang pasti. Solusinya membuat dan menyusun kas keuangan yang terperinci untuk mengelola arus kas masuk dan keluar dan memastikan bahwa sumber dana berjalan dengan semestinya. Untuk yang ketiga adalah kendala pemasaran. Dari kendala pemasaran, terdapat tingkat persaingan yang ketat dan kurangnya visibilitas dan branding usaha. Untuk solusinya yaitu membangun mitra kerja dengan
berkolaborasi dengan bisnis lokal, event organizer, dan komunitas untuk memperluas jaringan untuk memperbanyak orang yang mengetahui nama usaha. Meningkatkan pemasaran global digital. Meningkatkan pemasaran digital dengan memanfaatkan sosial media seperti situs web dan pemasaran online lainnya lewat IG, TikTok yang mempermudah menyebarluaskan iklan usaha dan mempromosikan menu makanan beserta dengan testimoni pelanggan yang menunjukkan citra baik usaha. Selanjutnya adalah Meisha Catering. Meisha Catering adalah sebuah UMKM yang bergerak pada bidang jasa catering yang berdiri pada tahun 9 November 2014, didirikan oleh Bapak Subandi yang beralamat di Jalan Lingkar Timur Kudus, nomor 168, Desa Bendo, Jatiwetan, Kudus, Jawa Tengah. Nama asli Meisha Catering diambil dari nama anak bungsu Pak Subandi yang bernama Meisha. Saat ini karyawan Meisha Catering berjumlah 15 orang yang berdomisili di Desa Jatiwetan. Usaha ini telah berhasil menciptakan reputasi yang solid dalam industri catering di wilayah Kudus. Meisha Catering melayani berbagai pesanan mulai dari catering, event pernikahan, nasi box, dan snack box. Meisha Catering berkomitmen kuat terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Meisha Catering telah menjadi pilihan utama dari berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, pertemuan bisnis, dan acara lainnya. Penganggaran modal dan kas. Penganggaran modal. Omset 165 juta, biaya material 3 dan lain-lain 54.960, depresiasi aset tetap 85.210, EBIT 79.790, bunga 0, EBIT 79.790, pajak 0,5%, 3.989.500 rupiah, EAT 75.800.500. Karena UMKM tidak memiliki hutang, maka bunganya adalah 0. Prosesnya IAT plus depresiasi 75.800.500 ditambah 30.250.000 sama dengan 106.050.500. Untuk penganggaran kasnya, laporan kas bulanan pada tahun 2022, saldo kas awal 165 juta, penerimaan kas 8 juta, kas tersedia 173 juta, pengeluaran kas 54.960, saldo kas akhir 118.040.000 rupiah. Break even point, kapasitas produksi 4.000 unit. Diketahui bahwa harga per box 55.000, harga variabel per box 26 juta dibagi 3.000 sama dengan 10.000, beban tetap produksi 30 juta. Untuk biaya laba yang dianggarkan 60 juta rupiah. Perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi atau penjualan pada laba anggaran pada 3.000 produksi 132.800.000 rupiah, pada 3.250 produksi 144.050.000 rupiah, pada 3.500 produksi 155.300.000 rupiah, pada 40.000 produksi 177.800 rupiah. Masalah dan solusi. 1. Kendala harga, pesaing yang lebih rendah. Solusi, cari alternatif memasok dengan harga lebih kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Perbandingan harga kualitas dengan layanan yang ditawarkan oleh pemasok yang berbeda. Pertimbangkan untuk membeli bahan makanan dalam jumlah besar untuk secara grosir mendapatkan diskon harga. 2. Kendala SDM, mengalami kekurangan staf ketika saat acara nikahan, hajatan, dan lain-lain, sehingga mengalami overload staf. Solusinya, selain merekrut staf tetap, juga dapat mempertimbangkan membentuk tim fleksibel atau menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Hal ini memungkinkan untuk memiliki lebih banyak tenaga kerja yang siap membantu selama puncak permintaan. 3. Kendala pemasaran.
tingkat persaingan yang ketat, kurangnya visibilitas dan branding usaha. Solusi, membangun kemitraan kerja dengan berkolaborasi dengan bisnis lokal, event organizer atau komunitas untuk memperluas jaringan dan memperbanyak orang yang mengetahui nama usaha kita. Terus meningkatkan pemasaran digital dengan memanfaatkan sosial media, situs web, dan pemasaran online.